Shalom, salam sejahtera, kekasih-kekasih Allah sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dimanapun engkau sedang mendengarkan siaran Radio Maestro ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan permohonan doa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, pujian dan syukur kami panjatkan atas anugerah-Mu kepada keluarga Kristen di kota Bandung ini. Ya Tuhan, berkatilah para suami, istri, dan anak-anak di dalam rumah tangga kami masing-masing. Berikan hikmat, kebijakan, kesabaran kepada seisi rumah tangga kami ya Tuhan, sehingga rumah tangga kami senantiasa berada dalam naungan kasih Kristus. Di dalam berkat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita adalah peran Roh Kudus dalam rumah tangga Kristen. Ayat renungan kita Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah dunia yang semakin jahat ini, di mana kasih dalam rumah tangga semakin menurun, meningkatnya KDRT atau tingkat perceraian rumah tangga Kristen, sehingga anak-anak yang hidup dalam pergaulan yang tidak selaras dengan firman Tuhan, kita harus ikut berkontribusi membangun bangsa kita yang dimulai dari membangun keluarga Kristen kita yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, Roh Kudus memiliki peran penting di dalam menyelenggarakan kebahagiaan rumah tangga Kristen. Marilah kita menjadi gereja yang memiliki kepekaan akan situasi sekeliling kita dan situasi yang terjadi di negeri kita. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengetengahkan tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam keluarga Kristen. Kehadiran Roh Kudus dalam rumah tangga umat Tuhan sangatlah penting. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Ia menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, termasuk di dalamnya memberi pertolongan bagi rumah tangga kita. Tuhan Yesus sangat memahami dan sangat peduli kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dia tidak ingin kita sendirian menghadapi segala cobaan yang diizinkan Tuhan terjadi di seluruh dunia ini. Ia tidak ingin keluarga kita menghadapinya sendiri. Dia ingin memastikan semua yang mengikutinya tidak berjalan sendirian, namun semuanya beroleh kepastian dalam pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, peran Roh Kudus amat spesial dan tak akan tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Roh Kudus yang menyertai perjalanan panjang gerejanya hingga kepada kekekalan, yang menyertai juga keluarga-keluarga Kristen. Saudara-saudara sekalian, dimanapun kita membangun keluarga. Karena itu, ketika kita mengalami penyertaan Roh Kudus, kita akan melihat hal-hal yang supranatural yang menyertai rumah tangga umatnya. Selanjutnya, Roh Kudus akan menolong keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak untuk bertumbuh dewasa dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh-Nya akan menolong saudara-saudara untuk hidup benar dan berdampak bagi sebuah kota dan bangsa. Kita akan melihat pertolongannya yang begitu hebat, kehidupan rumah tangga, dan memperhatikan keluarga. Siapapun yang menaruh pengharapan kepada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Peranan Roh Kudus selanjutnya adalah menghibur kita. Kehidupan yang berkelanjutan
yang tetap bersukacita dalam segala keadaan, yang selalu berkemenangan dalam segala sesuatu, yang sangat mahal dan tidak dapat dibeli oleh apapun. Sebab penghiburannya akan memampukan kita untuk tetap sabar dan bersukacita di tengah situasi yang tidak normal. Roh Kudusnya akan menghibur semua saudara yang hidup dalam kesusahan dan kesukaran karena berbagai masalah rumah tangga yang juga menjadi ujian bagi iman kita. Jika hidup keluargamu mengalami kesulitan dan ketidakpastian, datang dan minta kepada Bapa Sorgawi, maka Ia akan memberi dan mengutus Roh-Nya yang kudus, seperti tertulis di dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus benar-benar menjadi partner yang siap untuk membawa rumah tangga kita kepada kerinduan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Setiap hari kita boleh meminta kepada Bapa agar Ia memberi Roh-Nya untuk menghibur, menyertai, menolong, dan melindungi seluruh kemandirian hidup kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus, selanjutnya peranan Roh Kudus yakni mendidik dan mengajar kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Daniel adalah orang yang ikut dibawa ke pembuangan di Kasdim. Status orang buangan atau orang yang termarginalkan, yang tidak diterima oleh dunia ini. Namun Alkitab mencatat bahwa kecerdasan Daniel 10 kali lipat dari orang-orang yang berilmu di tanah Kasdim. Daniel 2 ayat yang ke-30. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan rahasia hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi semua maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Saudara, jika Tuhan memberi Roh-Nya kepada Daniel, Roh Kudus sumber hikmat, maka Tuhan juga akan memberi Roh Kudus untuk mengajar dan membimbing keluarga kita agar hidup kita berdampak bagi raja-raja dunia ini dan bagi pemimpin-pemimpin besar. Karena tujuan Tuhan memberi Roh Kudus-Nya adalah untuk menjawab ketidakpastian keadaan dunia ini. Sama seperti Daniel yang mampu menjawab dan mengungkapkan apa makna mimpi raja. Demikian kita juga yang hidup di tengah dunia yang semakin tua dan jahat. Kita juga mampu menjawab segala keraguan dan mampu memberi solusi bagi bangsa kita. Hanya Roh Kuduslah yang mampu membawa keluarga kita ke arah Kristus, yang menjadikan keluarga-keluarga Kristen konsisten, memberi pengaruh dan dampak yang hebat bagi banyak orang, sekalipun kita sebagai orang buangan yang tidak dihargai siapapun. Namun di saat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, Ia akan mengajari kita bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan, tidak peduli siapapun dan dimanapun kita terbuang. Sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, Allah ingin kita tetap konsisten mengikuti jejaknya, mengikuti tuntunan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Biarlah Roh-Nya itu membuat kita semakin setia kepadanya, sehingga keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, pujian, syukur, dan terima kasih atas kasih setiamu kepada keluarga-keluarga kami, karena kekuatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera ada di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuntunlah keluarga kami lebih dekat kepadamu, sehingga kami dan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, senantiasa hidup dalam kasih, anugerah, berkat kesehatan, dan seisi rumah tangga kami hidup di dalam tuntunan dan bimbingan kuasa Roh Kudus. Di dalam anugerah dan berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.